Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Purwanto di Penggemar Bonsai Indonesia. Untuk kali ini ya, video yang akan saya buat tentang bagaimana melakukan penyambungan. Jadi kebetulan ini ada bahan yang bawah ini pohon wahong ya, wahong. Terus kemudian karena wahong itu tekstur bunga daunnya lebih lebar, kita akan buat atau bikin daunnya agak kecil. Nah, cocok untuk disambung di sini adalah pohon sancang. Nah, ini bahan sancangnya. Ini akan buat nyambung ini nanti. Jadi ini saya siapkan bahannya untuk sambungan nanti. Ini pohon sancang ya. Ini entrisnya. Ini pohon wahong. Nah, kebetulan ini sebenarnya sudah program sambungan. Ini sudah sancang. Nah, ada beberapa cabang yang perlu dilengkapi karena masih asli wahong. Nah, untuk kali ini adalah programan kedua atau lanjutan setelah kita ground. Ini batangnya sudah gede. Ternyata ada pertumbuhan di sini yang perlu kita tambah. Nah, di sini kita akan sambung dengan sancang. Jadi nanti bonsainya ini menjadi bonsai wacang, wahong, dan sancang. Nah, alat yang perlu kita siapkan adalah pertama itu cutter ya, cutter. Kemudian pengikat sambungan ya. Ini ada khusus nanti ya, bisa juga menggunakan plastik es biasanya. Bisa juga plastik es seperti ini. Untuk mengikat bisa ditarik ya, kalau tidak ada. Kalau tidak ada ini bisa menggunakan itu. Dan pastikan dulu alat-alat yang dipakai itu adalah steril, bersih. Nah, ini sudah saya bersihin dengan alkohol ya. Ini alkohol juga harus siapin. Nah, cuman sakit luka saja yang kita kasih alkohol biar bakteri hilang ya. Nah, tapi juga alat yang kita pakai usahakan steril, bersih. Jadi dari karat-karat, karena itu pengaruh kepada pohon itu sendiri. Nah, terus kemudian sebelum kita lanjutkan ya, saya akan perlu sampaikan bahwa ini adalah entrisnya. Kita potong dulu mana yang bagus. Jadi jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Jadi yang sudah lumayan hijau-hijau tua ya, yang warnanya, tapi jangan coklat. Nah, kita ambil di sini. Ini akan kita pakai. Ini sancangnya, kita potong aja daunnya yang lebar-lebar ini. Nah, kita potong cukup 2 ros saja, 3 ros begini, 3 ruas ya. Nah, kemudian setelah kita siapkan seperti ini, nah, darah yang akan disambung ini adalah kita sudah potongin sebenarnya, mana yang mau disambung kita sudah potong. Nah, jangan lupa juga potongan yang biasanya bekas potongan pakai gunting atau apa, usahakan ini diratakan. Jadi kambium yang di pinggir-pinggir itu diratakan. Fungsinya adalah untuk merapikan, kedua juga untuk menghindari kambium yang rusak karena gesekan misalnya pakai gunting yang kurang tajam ya. Terus kemudian mana yang akan kita sambung, kita bikin belahan. Nah, seperti ini kita akan sambung di sini dulu, yang sini. Nah, kita buat di sini belah ini biasa saja, hati-hati dengan tangan, harus dengan perasaan. Kita belah di sini. Nah, setelah kita belah, bahan yang sudah kita siapkan yang akan disambung. Nah, ini kita runcingin ke dua belah sisi ya. Ini bisa di zoom mungkin mas biar kelihatan. Jadi di sini, nah ini di pertama dilincipin. Nah, gini. Terus kemudian di sisi sebaliknya juga. Nah, begini. Jadi begini. Nah,
Jadi sini juga gepeng. Nah, kemudian kita masukin ke tempat yang kita belah tadi. Bisa diperhatikan. Ya. Sip. Nah, kemudian setelah kita masukkan, jangan lupa kita ikat kencang dengan plastik ya. Nah, begini. Usahakan untuk menutup plastiknya harus rapat dan kencang ya, tapi jangan terlalu kencang banget. Nah, yang penting dia nempel, jadi tanaman yang kita sambung itu benar-benar nempel. Nah, setelah ini kemudian kita ikat. Rapat. Ini fungsinya adalah, pengikat ini fungsinya adalah untuk antara yang ditempel sama untuk yang nempel itu nyambung. Jangan sampai ada rongga yang kosong, karena itu rentan nanti tidak tumbuh. Jadi benar-benar nempel ya, harus benar-benar nempel. Nah, setelah disambung seperti ini ya, kita lanjutkan karena masih ada beberapa cabang yang perlu kita sambung. Kita lanjutkan sama yang lain. Ini di hal sama kita lakukan. Ya, kayak tadi, kanan kiri sudah oke. Kemudian kita masukkan ke cokan yang tadi kita buat. Kalau kurang dalam mungkin karena ini, tambahin lagi. Kita ikat kembali. Tidak sulit para pemirsa ya. Jadi kalau mau nyambung seperti ini sebenarnya tidak sulit. Yang diperlukan adalah kehati-hatian saja, bagaimana supaya yang mau disambung dan disambung itu harus benar-benar nempel, tidak ada rongga yang kosong. Jadi itu kuncinya, dan alat yang dipakai itu harus steril. Artinya kalau memang kita bekas, misalnya alatnya sudah bekas, itu harus dibersihkan. Mungkin ada karat atau bekas untuk motong apa gitu, jadi bakteri-bakteri nggak akan nempel. Nah, ini sudah jadi dua. Nah, setelah disambung seperti ini, jangan lupa untuk menghindari masuknya air ke dalam sambungan. Seperti biasa kita harus, nah ini kita tutup
kita tutup sambungan dengan plastik. Ini fungsinya adalah biar pada waktu kena hujan atau pas kita lakukan penyiraman, air tidak masuk ke dalam sambungan. Sama juga kita masukin saja. Nah, ini yang tentunya paling gampang ini kan. Kemudian hal yang sama dilakukan yaitu pengikatan ya. Nah, ini karena cuma mengikat biar ini aja. Nah, ini para pemirsa penggemar bonsai Indonesia, inilah cara bagaimana kita menyambung dari bahan wahong ya. Jadi bahan punggul wahong disambung cabangnya dengan sancang, nanti untuk menghasilkan bunga yang kecil, daun yang kecil ya, karena wahong itu daunnya lebih lebar daripada sancang. Nah, demikian pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan untuk pemula terutama bisa dicoba di rumah ya. Jangan pernah jera dengan kegagalan, karena dari gagal itulah kita akan tahu kekurangan apa yang sudah kita lakukan atau kesalahan apa, dan terus berusaha sampai ketemu. Nah, semua tidak langsung berhasil, pasti akan ada waktunya gagal, tapi terus berusaha dan pasti kita akan sukses. Terima kasih, semoga tetap mengikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam bonsai, penggemar bonsai Indonesia.